Saya pada tanggal 15 Maret 2020 yang lalu, saat awal-awal pandemi, itu dari Jakarta menuju ke Surabaya dengan pesawat. Tadinya saya berpikir, pandemi ini biasa-biasa aja lah, mungkin 1-2 bulan pasti akan bisa selesai. Tetapi kenyataannya saya cukup terkaget-kaget bahwa dari perjalanan dari rumah yang biasanya 1 jam, ternyata 20 menit sudah nyampe. Jadi jalanan sepi sekali. Kemudian di bandara juga demikian, sepi sekali. Makin mencekam. Saya, ternyata benar ini pandeminya. Kemudian pesawat Garuda yang biasanya bisa muat 180 orang, biasanya Jakarta-Surabaya, Surabaya-Jakarta itu penuh. Kali itu hanya 12 orang, tambah mencekam lagi. Di Juanda juga demikian. Nah, itu saya ulangin lagi karena saya perlu ke Jakarta dari Surabaya pada tanggal 21 Maret. Ternyata hanya muat 8 orang pesawatnya dari 180 orang harusnya. Tambah mencekam. Nah, kemudian saya sempat berpikir, ini nanti balik ke Surabaya lagi bagaimana? Ya, apalagi di Jakarta isunya bermacam-macam. Jadi ada isu yang pandemi, ada isu yang banyaknya orang-orang yang kena ODP, PDP, kemudian juga banyak juga isu mengenai keamanan, ya, apalagi kemudian akan diterapkan PSBB di Jakarta. Nah, ini mengkhawatirkan, mencemaskan, dan kemudian saya akhirnya tanggal 31 Maret memutuskan naik mobil karena khawatir kalau pesawat harus nanti rapid test dan lain sebagainya. Kemudian saya naik mobil yang tadinya berpikir mau berhenti di Semarang karena saya bersama-sama dengan anak saya juga dan kemudian orang tua saya yang sudah umurnya 85 tahun, ya, bahkan kemudian juga sempat pembantu dan anjing dibawa juga gitu ya, karena nampaknya Surabaya masih lebih zona hijau pada saat itu dibanding dengan Jakarta. Nah, tetapi di perjalanan juga sepi, bahkan di Semarang itu cukup mencekam karena jalanan itu banyak ditutup. Akhirnya saya berpikir, kita terusin ke Surabaya langsung. Tetapi kenyataannya ini saya nggak pernah nyetir demikian jauh seperti itu. Tapi puji Tuhan, bisa sampai selamat di Surabaya. Dan ini di sini saya ingin mengatakan bahwa betul-betul kita perlu kuat, perlu bersama Tuhan. Ya, karena bersama Tuhan kita bisa dikuatkan. Saya berdoa terus, dan orang tua saya tentunya, anak-anak saya, istri saya juga berdoa terus untuk kita selamat semuanya. Dan kemudian juga saya ingin mengatakan bahwa di dalam kondisi pandemi seperti ini, kesulitan-kesulitan seperti ini, apapun, kalau kita bersama Tuhan, pasti kita akan selamat, pasti kita akan beruntung, pasti kita akan diberkati. Jadi intinya adalah supaya kita kuat, satu, kita harus terus senantiasa berdoa. Yang kedua, senantiasa mendengar dan kemudian membaca firman Tuhan. Dan yang jangan lupa adalah kita berada di dalam komunitas. Apalagi Bethany Yestoya TV ini banyak sekali programnya. Saya hitung sampai 11. Ada iman yang tak tergoncangkan, 20 detik mujizat, kemudian 1 menit dibakar, kemudian ada lagi guyu di Luai, kemudian jalan-jalan neng Holy Land. Jadi banyak sekali. Jadi kalau mau kuat dan kemudian juga mau senantiasa mendengar firman Tuhan, mau senantiasa diberkati, dan kemudian saling juga mendoakan, saling juga menguatkan, pasti disertai Tuhan. Tentunya ikut di dalam komunitas, ada IG Live, ada saat teduh tiap hari, dan bahkan juga ada FA Zoom, ya, tiap hari Selasa dan hari Sabtu. Luar biasa Pak Samuel. Jadi dengan Bethany Yestoya TV pasti juga semua akan dikuatkan, semua akan diberkati. Di masa pandemi ini kita semua tahu bahwa
wabah COVID ini sangat menakutkan. Ya, siapa nggak takut? Karena kita nggak bisa melihat bentuknya bagaimana. Tapi kita, yang penting kita harus bisa memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan berusahalah kalau tidak penting nggak usah keluar. Dan kita tahu wabah COVID ini kita nggak usah, kita justru harus makin dekat dengan Tuhan. Kita tahu bahwa sampai kapan kita tidak tahu pastinya wabah COVID ini, meskipun nantinya sudah ada vaksinnya. Yang utama adalah kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan, karena kita tahu, karena kita ini rentan, kita ini mudah sekali nanti jatuh dalam dosa, dan karena kesusahan, kesakitan, semuanya akan membuat kita makin lemah. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di hati kita. Kita tahu bahwa bimbingan Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Dan terima kasih bahwa kami sekeluarga, puji Tuhan, juga selamat, dan kami selalu berada dalam lindungan Tuhan, dan kami tidak akan pernah mau meninggalkan Tuhan, karena kasih Tuhan itu sangat besar bagi kita. Meskipun kita kadang-kadang dalam keadaan ini juga sering jatuh, baik dalam pekerjaan, baik dalam kesehatan, tapi kita percaya bahwa ada mukjizat, ada suatu keajaiban, ada suatu keindahan yang kita rindukan kalau kita selalu dekat pada Tuhan. Ya, jadi apa tadi istri saya Natalia sudah menyebutkan 3M, saya tambahin 2I, yaitu iman dan imun. Jadi perlu kita beriman ya, supaya senantiasa dekat dengan Tuhan, dan kita selalu diberi kekuatan, dan kemudian senantiasa meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi 3M plus 2I. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.